Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan matematika dengan NIM 40321016. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat aplikasi web melalui Kodular. Hal ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu Bapak Eris Fani Firdaus, MPD. Baiklah, di sini saya akan membuka web kodularnya. Nah, kalian boleh ketik dulu, tulis kodular. Setelah itu kalian klik enter, tunggu, kemudian kalian login. Nah, saya kan sudah login. Di sini nanti ada tampilan. Ada tampilan screen 1, ada web view, ada maple, ada token. Di screen 1, nah seperti ini gambarnya. Nanti di sini saya menggunakan di bagian gambar paling belakang, saya menggunakan background. Kemudian di sini ada tombol untuk masuk, yaitu saya menggunakan button. Kemudian agar tombol masuk ini saya menggunakan space. Nah, seperti ini. Untuk space itu ukurannya atau tingginya itu 200 pixel. Kemudian untuk width-nya itu fill parent. Nah, sudah. Kemudian kita ke masuk, yaitu di bagian button. Nah, letak button itu sendiri yaitu di user interface. Nah, di situ kan ada kata button, kita ambil, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu, oke, di bagian masuk nanti kita akan mengedit untuk background colornya, yaitu saya menggunakan warna hitam. Kemudian font boldnya yaitu kita beri conteng. Untuk font size yaitu 20. Kemudian font typical font yaitu default. Kemudian ada height dan ada, nah untuk height itu saya menggunakan automatic. Kemudian untuk width saya juga menggunakan automatic. Kemudian di bagian image saya menggunakan none. Kemudian di shape yaitu rounded. Kemudian di teks ini saya ketikkan masuk. Masuk. Nah, nanti akan kita gunakan sebagai tombol masuk. Setelah itu ada teks. Nah, di sini saya menggunakan center 1. Kita pilih. Di sini kan ada left, center, dan right. Saya menggunakan center. Untuk posisi ini itu menjadi di tengah. Setelah itu disable. Kalian beri tanda conteng. Nah, itu tentang di bagian screen 1. Itu di bagian designer. Kemudian di screen 1 bagian blog itu saya menggunakan untuk perintah yaitu when clock 1 timer. Do set clock 1 timer enable to false. Open another screen name yaitu maple. Nanti dari screen 1 itu akan menuju ke maple. Nah, when itu sendiri kita cari ke screen 1. Nah, screen 1. Baik, tadi kan sudah di screen 1 ya. Kemudian kita pilih ke clock 1. Nah, kita gunakan yang ini. When a clock 1 timer. Kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kan di sini sudah ada, saya hapus ya. Delete block. Nah, sudah terhapus. Itu tentang designer dan blog di screen 1. Selanjutnya saya akan ke
web view. Kita ke desainernya dulu. Nah, di sini di web 1. Di situ di web 1 itu ada horizontal agreement, label 1, web viewer 1 dan notifier 1. Nah, di web 1 kita ke horizontal agreement, yaitu letaknya di layout, general. Kemudian nih, ada horizontal agreement. Kita pilih ini ya. Kita tarik ke sini. Nah, sudah. Kemudian di horizontal agreement, kita pilih back color-nya yaitu berwarna merah. Kemudian untuk horizontal dan vertikalnya yaitu saya menggunakan center dan center juga. Di horizontalnya saya menggunakan center. Kan di sini ada live, center, dan right. Saya pilih center. Kemudian di vertikalnya sama ada top, center, dan button. Saya pilih yang sama yaitu center. Karena untuk memposisikan di tengah. Kemudian di height yaitu ukurannya adalah 50 pixel. Kemudian di width-nya yaitu fill parent. Kemudian kita klik visible. Kita beri tanda contoh di visible. Kemudian di label, yaitu untuk label sendiri kayak saya menggunakan warna putih. Kemudian kita beri contoh yang di font color, font bold. Kemudian untuk font size-nya yaitu 14. Kemudian font typical yaitu default. Kemudian ada high automatics, width-nya itu fill parent. Kemudian teksnya saya beri tulisan SMA Bangun Bangsa seperti ini. SMA Bangun Bangsa. Nah, kemudian kita klik enter. Oke, kemudian di teks yaitu kita pilih di sini kan ada live, center, dan right. Saya pilih center untuk meletakkan posisi objeknya itu ya di tengah. Kemudian di text color-nya saya menggunakan warna putih juga. Setelah itu beri conteng pada visible. Oke, ini untuk di bagian desainernya. Kemudian di bagian blog. Nah, ini bagian blog pada screen web view. Nah, di sini saya menggunakan when web view initiates, when notifier, when after causing. Kemudian ada lagi di bawah yaitu when web view on app pause. Nah, kemudian when web view kita berisi seperti ini ya teman-teman. Untuk set web view 1 home URL to get start value. Kemudian call notifier 1 show message dialog. Message-nya itu jika kamu membuka aplikasi lain maka soal dan jawaban akan kembali ke menu awal. Kemudian titelnya itu warning. Kemudian ada buttonnya itu text yaitu paham. Kemudian di when notifier 1 after causing. Di sini ada get choice. Itu sama dengan kemudian kita beri OK. Kemudian call web viewer 1 clear choice. Kemudian call web viewer 1 clear cookies. Open another screen name yaitu token. Kemudian lanjut lagi di bagian web when web view open app pause. Do you call notif one so choose dialog. Message-nya atau pesannya itu kamu sedang membuka aplikasi lain. Titelnya itu cheat detection. Button satunya itu teks 1 oke, button 2
teks yaitu diberi kosong, kemudian cancelable yaitu false. Oke, ini untuk bagian blok dan desainer dalam the view. Selanjutnya ke bagian Maple. Oke, kita ke desainer juga lagi. Di sini di bagian desainer ada horizontal agreement, label, list view image, label 2, with 1, dan notifier 1. Nah, seperti ini. Nah, ini label ya, teman-teman. Di label sendiri. Untuk back colornya yaitu warna putih, ada font bold, font size-nya itu 17, kemudian ada font type fetch yaitu default, height-nya itu otomatis, width-nya itu fill parent, kemudian ada teksnya itu maple dan kelas, teks agreement yaitu ada 1, dan teks colornya itu berwarna putih, kemudian kita beri conteng di visible. Oke, kemudian di list view image, image size-nya itu left, kemudian item size-nya itu normal. Untuk subtitle bold, yaitu subtitle colornya itu berwarna hitam. Subtitle form type fetch-nya itu default. Kemudian ada subtitle text-nya itu 14. Kemudian di label 2, di sini untuk ukuran fontnya itu 14, font type fetch-nya itu default, kemudian ada height-nya itu otomatis, width-nya otomatis, text-nya itu nggak diberi nama, kemudian achievement-nya itu 0. Oke, ini di bagian designer dalam Maple, kemudian ke blok. Nah, di blok sendiri nanti ada when Maple initialize, kemudian when with 1, kemudian ada when list view image and text 1, kemudian ada when notifier 1 after closing. Oke, kemudian kita lihat di bagian atas. Nah, di sini di when maple initialize kita masukkan link materinya. Di sini kita buka spreadsheet-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat. Kita ke klik bagian maple. Nah, kita copy yang bagian ini ya, teman-teman. Kita copy yang bagian ini. Oke, setelah ini di copy, kemudian kita masukkan ke Codular. Nah, kita copy di bagian ini. Oke, kita copy. Setelah itu, semuanya sudah diatur. Di when web satunya sudah diatur. Kemudian di when list view image and text satunya sudah diatur. Nah, ini sudah ya di bagian Maple, yaitu di bagian desain dan blok. Kemudian saya mau melanjutkan lagi ke bagian token. Nah, kita biasa ke desainnya dulu. Oke, di bagian token ini banyak banget. Ada token sendiri, kemudian ada label 2, card view, vertical agreement, label 1, page, 1 copy, text box 1, spec 1, button 1, kemudian button 2, web 1, dan notifier. Nah, ini di bagian designer token. Selanjutnya saya ke blok. Nah, di token sendiri nanti terdapat bagian-bagian. Di sini ada when token initialize, kemudian when with 1 go text, kemudian ada lagi when button 1 klik, kemudian ada when button 2 klik. Nah, sama di bagian token kita juga masukkan link dari spreadsheet tadi. Pertama kita copy dari link spreadsheet-nya, kemudian kita paste di bagian sini, di bagian name, kemudian kita paste. Nah, nanti kita bisa memberikan token pada pelajaran tersebut.
untuk menguji pelajaran tersebut. Kemudian kita ke screen awal, yaitu screen 1. Kemudian bagaimana sih kita mengetes aplikasi ini berjalan? Kalian ke teks, kemudian connect to companion. Oke, kemudian kalian scan kode ini menggunakan HP kalian. Setelah itu, eh, produk ini bisa dijalankan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.